Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis online dropshipper. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Dwiananta Yoga dengan NIM 1915091040 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini ada pun beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah pengertian dropshipper, kemudian cara kerja atau sistem kerja dari dropshipper, kemudian syarat dan ketentuan menjadi dropshipper, kemudian keuntungan menjadi dropshipper, dan juga tips dan cara menjadi dropshipper untuk pemula. Pertama-tama, apakah sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu dropship dan dropshipper? Dropship di sini adalah suatu metode di dalam perdagangan atau di dalam jual beli secara online, yang dimana pihak penjual tidak melakukan kegiatan menstok barang maupun juga ikut serta dalam proses pengiriman barang. Sedangkan dropshipper di sini adalah sebuah istilah yang diperuntukkan untuk menyebut orang-orang yang aktif dalam kegiatan dropshipper. Jadi dropship itu adalah cara kerja dari sistem penjualan online ini, dan dropshipper adalah orang yang melakukan sistem dari dropship ini. Selanjutnya di sini ada cara kerja atau sistem kerja dari dropshipper. Pertama ada melakukan pemasaran produk. Para dropshipper diharuskan mempromosikan barang yang dijual kepada konsumen. Biasa pemasaran ini dilakukan secara online dengan memposting gambar produk di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Kemudian yang kedua ada menghubungi supplier. Setelah pembayaran berhasil terproses, dropshipper harus menghubungi supplier dan memberitahu tentang pesanan pembeli tersebut. Dropshipper juga harus menyertakan identitas dan alamat asli pembeli kepada supplier agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengiriman. Karena jika terjadi kesalahan, maka dropshipperlah yang harus bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah membayar supplier. Setelah memberitahu tentang pesanan pembeli, dropshipper harus membayar total uang yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya kepada supplier. Maka pesanan dapat langsung diproses. Kemudian yang keempat adalah pesanan diproses oleh supplier. Setelah pesanan dibuat, supplier akan melakukan pengemasan dan juga pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh dropshipper tersebut. Kemudian syarat dan ketentuan menjadi dropshipper. Pada umumnya, dropshipper tidak memiliki syarat dan ketentuan khusus. Setiap supplier akan memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda dari supplier satu dengan supplier lainnya. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi sebagai dropshipper, Anda bisa melihat pada laman website supplier atau juga bisa menghubungi langsung supplier atau owner secara langsung agar lebih jelas. Kemudian selanjutnya di sini ada keuntungan menjadi dropshipper. Yang pertama, tidak perlu modal besar. Metode dropshipper ini adalah metode bisnis dengan mengambil dari pihak ketiga untuk dijual langsung kepada pelanggan. Itu artinya seorang dropshipper tidak perlu menyimpan stok barang untuk dijual sehingga tidak diperlukannya modal yang besar. Kemudian yang kedua ada mudah dan efisien. Dengan tidak perlu menyimpan stok barang, pekerjaan menjadi seorang dropshipper tentu jauh lebih mudah serta efisien. Seorang dropshipper tidak perlu melakukan pengecekan barang satu persatu. Kemudian yang ketiga ada fleksibel. Seorang dropshipper memiliki kelebihan dalam waktu dan tempat yang fleksibel. Jadi seorang dropshipper dapat menyesuaikan bisnisnya dengan keperluan dan kegiatannya sehari-hari. Kemudian yang keempat, produk yang beragam. Ketika menjadi seorang dropshipper, kita dapat menjual berbagai jenis barang ke berbagai pelanggan sekaligus. Hal ini memungkinkan seorang dropshipper untuk menjual produk yang beragam sesuai dengan diinginkan pasar halal. Kemudian yang kelima, tidak perlu menyewa tempat. Karena barang yang dijual merupakan hasil produksi dari pihak ketiga, maka seorang dropshipper tidak perlu memikirkan tempat untuk menyimpan serta menjual produknya. Seorang dropshipper cukup memikirkan bagaimana strategi marketing untuk menjual produk tersebut.
Kemudian yang terakhir ada tips dan cara menjadi dropshipper untuk pemula. 1. Ketahui jenis produk. Salah satu cara menjadi dropshipper sukses adalah mengetahui jenis produk yang akan dijual. Jika ingin menjual produk yang sustainable, memang akan berpeluang besar. Ada beberapa syarat yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mulailah untuk menjual produk yang lebih spesifik dan tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua ada target pasar. Untuk siapa produk ini akan dijual? Langkah ini adalah menentukan target pasar. Setelah Anda memiliki produk, sebaiknya tahu untuk siapa produk tersebut akan dijual. Kemudian yang ketiga, menganalisis kompetitor. Seorang pebisnis tidak akan takut bersaing, apalagi bisnis dropship. Justru disitulah letak sebuah bisnis, mampu melihat potensi, menganalisa kompetitor hingga memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian selanjutnya ada cari supplier. Setelah menentukan produk, target dan juga menganalisis kompetitor, cara menjadi dropshipper yang sukses adalah mencari supplier yang terbaik. Kemudian yang kelima, membeli produk sebagai contoh. Jika sudah sampai tahap ini, berarti Anda telah memiliki 2 hingga 3 calon supplier. Anda bisa mencari tahu bagaimana keunggulan dari masing-masing supplier, mulai dari respon dan juga kualitas produknya. Kemudian yang keenam ada tentukan harga jual. Ketika Anda sudah memilih supplier sebagai pemasok barang atau stok nantinya, langkah berikutnya adalah menentukan harga jual. Kemudian yang ketujuh ada menentukan identitas brand. Brand adalah pengalaman para pelanggan ketika mereka membeli ataupun melakukan bisnis dengan sebuah perusahaan. Sementara itu untuk identitas brand sendiri mempresentasikan seperti apa brand yang milik kita. Kemudian ada visualisasikan. Ada beberapa supplier yang memperbolehkan Anda untuk membuat brand sendiri jika Anda mengambil banyak barang dari mereka. Tetapi ada juga yang tidak mau melepas brand supplier agar tidak diganti oleh seorang dropshipper. Kemudian yang kesembilan adalah pilih media. Memilih media di sini maksudnya adalah Anda memulai mengenalkan dan juga mendistribusikan keberadaan brand tersebut pada target pasar. Tentu setelah fondasi juga sudah siap, maka produk siap dijual. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pembahasan bisnis online dropshipper. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.